Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, tema yang akan menjadi topik bahasan kita adalah yang menyangkut tentang branding. Branding ini merupakan suatu praktik pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menciptakan nama, kemudian simbol ataupun desain yang mudah untuk diidentifikasikan sebagai milik suatu bisnis ataupun suatu perusahaan. Dan di dalam aktivitas yang berkaitan dengan branding ini, maka di dalamnya terdapat beberapa elemen yang melekat pada aktivitas branding ini, di mana elemen-elemen tersebut yang pertama adalah elemen yang menyangkut tentang nama merek. Kita tahu bahwa suatu produk haruslah memiliki nama, karena dengan dimilikinya suatu nama, maka hal ini merupakan sesuatu yang paling mendasar yang harus dipenuhi sebelum melakukan berbagai aktivitas branding. Tanpa adanya sebuah nama produk, maka suatu produk tidak akan memiliki identitas yang akan dapat memudahkannya untuk dikenali oleh masyarakat. Kemudian elemen dari branding yang kedua yaitu kata-kata. Dalam hal ini, peran dari seorang copywriter itu teramat penting, yang mana dengan adanya slogan ataupun tagline yang berkualitas tinggi dari suatu brand akan selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Dan di dalam proses pembuatan brand ini, copywriter pada umumnya akan memilih berbagai rangkaian kata dengan citra positif dan juga mudah untuk diingat. Kemudian yang ketiga yaitu elemen logo. Kita tahu bahwa logo yang unik tentunya akan meninggalkan kesan yang positif dalam benak masyarakat. Dalam proses pembuatan logo ini, biasanya perusahaan akan lebih fokus pada berbagai faktor yang menyangkut tentang keunikan dan juga citra yang sesuai dengan brand. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang dengan sukarela mau mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk menyewa jasa profesional untuk menciptakan suatu logo yang baik sekaligus menarik. Kemudian elemen yang keempat dari branding adalah suara. Dengan adanya lagu tema ataupun jingle, maka ini tentunya akan membuat suatu brand menjadi sesuatu yang lebih menarik
di telinga masyarakat. Pemanfaatan lagu tema akan melengkapi unsur-unsur visualisasi sehingga akan membuat lebih mudah serta lebih gampang untuk diingat. Kemudian yang kelima yaitu elemen tampilan visual. Untuk tampilan visual ini akan erat kaitannya dengan kemasan dan juga desain produk, yang mana ini merupakan sesuatu yang amat penting di dalam tampilan secara visual. Tampilan visual yang menarik akan memungkinkan, akan menghasilkan pencitraan yang jauh lebih positif terhadap suatu produk. Dan elemen yang keenam dari branding adalah maskot. Dengan penggunaan maskot atau mungkin lebih sering digunakan istilah brand ambassador bagi suatu produk, ini akan dapat meningkatkan kualitas pemasaran produk. Nah, manakala kita berbicara tentang branding ini, maka tentunya branding ini juga memiliki cukup banyak fungsi di dalamnya. Di antara beberapa fungsi tersebut, yang pertama adalah bahwa branding itu dapat digunakan, dapat difungsikan untuk membangun citra perusahaan. Dengan terbentuknya citra yang baik di masyarakat, maka suatu perusahaan tentunya akan memiliki tugas yang lebih berat lagi, utamanya dalam mempertahankan mutu dari produk-produk yang dihasilkannya. Jika pada suatu titik barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan mengalami suatu degradasi mutu ke arah yang lebih negatif, maka tentunya citra positif dari perusahaan, dari produk yang dibangun sekian lama pun akan bisa rusak dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian fungsi yang kedua dari branding adalah sebagai alat pengendali pasar. Jika suatu perusahaan memiliki branding yang sangat kuat, maka dalam hal ini tentunya masyarakat akan tetap setia untuk memilih ataupun membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin saja dalam hal harga bukan lagi menjadi sesuatu persoalan yang berat bagi kelompok-kelompok masyarakat ini. Karena bagi mereka, produk-produk mereka yang memang sangat berkualitas telah memiliki bukti akan mutu yang baik, sekaligus memberikan pengalaman penggunaan yang prima. Kemudian fungsi yang ketiga dari branding adalah bahwa branding ini
memiliki fungsi untuk memberikan ciri khas dari suatu produk. Produk dari suatu perusahaan yang memiliki branding kuat akan lebih mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Ini disebabkan karena aktivitas branding yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan dapat memberikan indikasi ataupun penanda sekaligus ciri khas dari suatu produk. Dan yang keempat, branding juga berfungsi untuk promosi dan memunculkan daya tarik. Manakala aktivitas branding itu memiliki keunikan, kekhasan, serta berhasil memikat masyarakat, maka produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi lebih dikenal oleh masyarakat jika dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para kompetitor. Ini adalah beberapa fungsi dasar dari aktivitas yang bernama pembentukan branding. Dan manakala kita menelaah lebih jauh lagi tentang branding ini, maka di dalam dunia bisnis kita mengenal ada beberapa jenis dari branding ini. Di antara beberapa jenis branding ini, yang pertama adalah produk branding. Produk branding ini di dalamnya, di dalam aktivitasnya, lebih berupaya untuk mendorong konsumen agar memilih produk dari suatu perusahaan daripada produk yang dihasilkan oleh para kompetitor. Oleh karenanya, perusahaan akan terus berupaya, dan upaya tersebut tentunya sangatlah maksimal guna memberikan identitas pada produk-produk unggulannya, di mana produk-produk unggulan tersebut akan mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih sekaligus membeli produk-produk tersebut jika dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Kemudian yang kedua, yaitu branding yang dikenal dengan destination and cultural branding. Destination and cultural branding ini biasanya lebih fokus kepada suatu wilayah, yang mana wilayah-wilayah tersebut, mereka yang ada di dalamnya akan berupaya untuk memperkenalkan berbagai keunggulan atas potensi wilayah yang mereka miliki. Untuk destination dan cultural branding ini
lebih sering digunakan untuk mempromosikan suatu wilayah guna memaksimalkan potensi-potensi wisata ataupun potensi-potensi yang lain. Di dalamnya itu juga termasuk untuk mempromosikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya, dengan keunikan lanskap, dengan kebiasaan masyarakat, dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian branding untuk jenis berikutnya atau yang ketiga, yaitu personal branding. Personal branding ini merupakan suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek yang dimiliki oleh seseorang. Aspek-aspek tersebut diantaranya yang menyangkut tentang keilmuan, tentang kemampuan fisik maupun non-fisik, tentang kepribadian atau tentang kemampuan-kemampuan yang lain. Dan personal branding ini biasanya memiliki tujuan agar masyarakat memiliki pandangan secara khusus terhadap pihak-pihak yang melakukan aktivitas personal branding. Kemudian yang keempat, jenis branding berikutnya adalah corporate branding. Kita tahu bahwa hampir semua perusahaan telah dan akan melakukan aktivitas yang mendukung terciptanya corporate branding yang baik. Mulai dari barang ataupun jasa yang ditawarkan, yang menyangkut tentang aktivitas tanggung jawab perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, juga yang menyangkut tentang kontribusi karyawan di mata masyarakat ataupun hal-hal yang lain, di mana untuk corporate branding ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Mengapa reputasi perusahaan perlu untuk dikembangkan? Karena manakala suatu perusahaan memiliki reputasi yang baik, maka tentunya ini akan memberikan efek yang segaris dengan ketercapaian tujuan-tujuan perusahaan itu sendiri. Dengan corporate branding ini pula, maka perusahaan akan mampu untuk menjaga eksistensinya di dalam persaingan pasar, bahkan tidak hanya sekedar eksis, akan tetapi juga menjadi kampiun di dalam persaingan pasar. Oleh karenanya, banyak sekali perusahaan yang dengan segala daya dan upayanya membangun corporate branding ini agar
perusahaan memiliki reputasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, utamanya konsumen. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang branding ini. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang besar atas kemajuan bisnis kita. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.